ilmu-ilmu yang aneh-aneh, tidak bisa mati kakeknya. Lalu dia bilang, aku raiso mati sebelum ilmuku diturunkan. Ini jelas diceritakan, saudara. Sering, kadang-kadang cai itu diceritakan. Orang enek tidak ada yang bisa menerima kuat menjalani ilmu ini kecuali cucu saya yang di Mekah. Akhirnya dikirimlah ke Mekah katanya, lalu meninggal. I'tiqaduhum anna af'alat saharati wal kuhani min karamatil auliya. Keyakinan mereka bahwa perbuatan-perbuatan tukang sihir dan dukun-dukun termasuk karomahnya para wali. Termasuk karomahnya para wali. Ini keyakinan jahiliyah, ini adat jahiliyah. Jelas-jelas tukang sihir, jelas-jelas tukang, jelas-jelas dukun, yang diperbuat karena itu sesuatu yang dianggap hebat, dibilang wah itu wali itu karomah dari Allah. Al-Mas'alatul Ishrun yang ke-20 ini judulnya seperti itu tadi. I'tiqaduhum fi makhariqis sahara, keyakinan mereka orang jahiliyah di dalam keanehan-keanehan yang dilakukan oleh tukang sihir. Makharik itu al-umur al-khariqa lil 'adah, kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dilakukan oleh umumnya manusia, nulayani adat. Wala yaqdiru alaihi illallah, dan secara umum tidak ada yang mampu melakukan hal itu kecuali Allah. Tapi ini kok bisa? Maka dikatakan khawarik, makharik. Kejadian-kejadian aneh yang dilakukan oleh tukang sihir, wa amsalim, dan semisal mereka tukang sihir, mereka yakini anna sungguhnya makharik itu adalah min karamatis salihin, adalah karamah, keramat yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Tukang sihir mereka anggap orang soleh, tukang menipu dengan jin mereka anggap orang-orang soleh. Wa nisbatihi ilal anbiya, bahkan menisbatkan hal itu kepada para nabi. Kama nasabuhu li Sulaiman, sebagaimana mereka menisbatkan hal itu kepada Nabi Sulaiman. Contohnya sihir. Jadi dibilang bahwa itu adalah seperti mukjizatnya para nabi, ya. Seperti mukjizat para nabi. Seperti orang-orang Yahudi melakukan sihir, mereka bilang inilah ilmu Nabi Ibrahim, inilah mukjizat Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Taib. Kita harus menjauh dari hal-hal seperti ini. Yang namanya kejadian yang aneh, kejadian besar, tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Kalau yang melakukannya itu adalah para nabi, disebut mukjizat. Kalau yang melakukan itu adalah orang-orang soleh, para wali, disebut karomah. Disebut karomah. Namun belakangan bukan wali, bahkan dia tukang sihir, bahkan dia bukan orang soleh, bisa melakukan yang aneh-aneh, lalu diyakini bahwa itu sebagai karomah. Ini termasuk keyakinan jahiliyah, keyakinan jahiliyah. Jelas-jelas orang mendapatkannya dari hasil bertapa atau ilmu turunan dikirim oleh kakeknya. Misalkan kakeknya orang pinter, punya jin, punya ilmu-ilmu yang aneh-aneh, tidak bisa mati kakeknya. Lalu dia bilang, aku raiso mati sebelum ilmuku diturunkan. Ini jelas diceritakan, saudara. Sering, kadang-kadang cai itu diceritakan.
orang enek tidak ada yang bisa menerima kuat menjalani ilmu ini kecuali cucu saya yang di Mekah. Akhirnya dikirimlah ke Mekah katanya, lalu meninggal. Itu kakeknya. Itu namanya ilmu turunan. Ya kita bisa memastikan bahwa tidak ada ilmu-ilmu orang soleh, ilmu-ilmu yang murni, yang mukhlis Quran hadis sejak zaman dulu nggak ada ilmu-ilmu kayak gitu. Kecuali ilmu-ilmu yang hubungannya dengan jin kurang lebihnya seperti itu. Kalau ilmu yang benar tidak ada seperti itu. Kehebatan karomah itu didapatkan dengan berdoa kepada Allah dan bukan ilmu turunan, bukan turun temurun, bukan. Itu contoh. Itu namanya karomah. Itu datang tidak didemokan, saudara. Para ulama mencatat kalau ada hal-hal aneh kok didemokan, itu bukan karomah. Itu kemungkinan besar dari jin. Kemungkinan dari jin. Apakah menggunakan jin? Apakah dibantu oleh jin tanpa dia harus minta misalkan? Allahu alam. Tapi yang jelas itu bukan karomah. Terjadi apa tidak, saudara? Dulu kita pernah mendengar, yakin, sampai sekarang tetap dipertahankan itu, tetap diceritakan. Itulah yang mereka yakini bahwa itu sebagai karomah. Padahal tanda-tanda karomahnya itu bisa dibilang tidak ada, karena sangat lebih dekat kepada bukan karomah, kepada perbuatan tukang sihir atau dukun, atau istilah lain bukan tukang sihir, bukan dukun ya. Kalau di kita orang-orang pinter, orang-orang pandai, bahkan dinamakan wali. Padahal jelas itu bukan karomah yang biasa didapatkan oleh para ulama sejak zaman dulu. Maka kita berhati-hati. Orang-orang yang seperti itu ketika menyampaikan agama patut dikoreksi. Agama apa yang disampaikan? Itu yang dikatakan oleh para ulama, bukan saya. Itu para ulama. Saya kebetulan salah satu itu di awal-awal di semester 1 di Saful Ali, Mustawa Ali di Masjidil Haram, saya meringkas menyusun yang namanya Al-Farqu Baina Auliyaur Rahman wa Auliya'us Syaitan. Kitabnya Ibnu Taimiyah, saya menyusun di situ. Itu salah satu yang saya sebutkan tadi, yang namanya karomah itu tidak bisa didemukan sewaktu-waktu, nggak bisa. Itu akan muncul dengan sendirinya, bahkan kadang-kadang yang menjalani itu ya misalnya nggak nyari gitu. Memang itu murni pertolongan Allah. Mau ke mana Allah. Tapi kalau ditampilkan di banyak orang, didemukan, itu bukan karomah, itu salah satu tandanya. Waliyadzubillah. Maka jagalah kita, saudara, dari hal-hal yang demikian. Marilah kita hijrah dengan benar ya, hijrah dengan yang sesungguhnya.